Kita lanjut. Kemudian kalau dari ditinjau dari sudutnya, di situ ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul yang saya kira teman-teman sudah familiar semuanya. Nah, kemudian di sini kita akan menunjukkan jumlah sudut segitiga, sudut luar segitiga. Yang pertama ada teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita tentukan titik A, titik B, dan titik C. Kemudian kita gunakan garis bantu. Misalkan saya ambilkan di titik C ini, saya garis bantu, dia garis pelurus. Nah, garis pelurus itu yaitu garis yang berjarak 180 derajat. Sehingga saat kita tarik garis lurus atau pelurus di sini, yang dia bersinggungan dengan titik C, maka akan terbentuk 3 sudut, yaitu sudut C1, sudut C2, dan sudut C3. Pak, saya maunya di A, monggo tarik garis lurus melalui titik A ini atau garis lurusnya, nah kita terbentuk ada 3 sudut, yaitu sudut A1, A2, A3 misalkan. Pak, saya maunya yang B, maka monggo bisa ditarik garis lurus di sini dari B. Nah, maka akan terbentuk sudut B1, B2, B3. Nggak bisa lurus, nih. Nah, kita buktikan benar nggak bahwa sudut di dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat di sini sudut C1, kita lihat ini, nih, sama dengan sudut A. Jadi sudut C1 sama dengan sudut A. Nah, ini sama karena apa? Dia dalam berseberangan. Kemudian sudut C2 sama dengan sudut C. Nah, karena dia berhimpit. Kemudian sudut C3 sama dengan sudut B. Sama dia karena dalam berseberangan. Sehingga sudut C1 tambah sudut C2 tambah sudut C3 sama dengan sudut A tambah sudut B sama dengan tambah sudut C. Nah, kita tahu bahwa sudut C1 tambah C2 tambah C3 yaitu 180 derajat karena dia berpelurus. Sehingga sudut A, sudut B, sudut C saat kita jumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi benar. Jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi ini untuk menentukan berapa, kenapa sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Kemudian ada lagi di sini bahwa sudut luar segitiga ialah sudut bersisian dengan salah satu luar sudut, yaitu misalkan ini kita tarik garis. Nah, maka misalkan alfa, maka alfa inilah sebagai sudut luar segitiganya. Oke, kita lanjutkan. Ada teorema bahwa sudut luar sebuah segitiga sama dengan jumlah kedua sudutnya yang lain. Diketahui ada segitiga A, B, C. Kemudian kita tunjukkan bahwa sudut B2, misalkan di sini saya tarik garis, jadi di sini bisa A1, sini bisa A2. Nah, kita ambilkan misalkan B2 dengan B1. Sehingga B2 sama dengan, karena sudut luar B2, kalau di sini berarti A2, sama dengan sudut A ditambah sudut C. Nah, kita buktikan benar nggak bahwa sudut B2 ini atau sudut luar ketiga ini sama dengan jumlah dari sudut A ditambah dengan sudut C. Sudut A ditambah sudut B1. Nah, kita lihat di sini. Sudut A ditambah sudut B1 tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudah kita buktikan di awal tadi. Kemudian sudut B1 tambah sudut B2, kita dapat lihat ini, ya. Sudut B1 tambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Kita uraikan. Sudut A turun sudut A, sudut B1 dikurangi sudut B1 0, kemudian tambah sudut C ditambah 0C sama dengan sudut C, kemudian
ini dikurangi sudut B2 sama dengan 0 derajat Celcius. Sekarang ini 180 dikurangi 180. Sehingga sudut B2 kita pindah ruaskan. Nah, ini. Sehingga kita peroleh sudut B2 sama dengan sudut A ditambah sudut C. Oke, kemudian ada garis-garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama ada garis berat. Garis berat ialah garis dari titik sudut ke pertengahan sisi di hadapannya. Ketika garis berat melalui satu titik yang disebut titik berat, dan titik berat membagi masing-masing garis berat dengan perbandingan 2:1. Berarti di sini 2:1, 2:1, 2:1. Nah, untuk menentukan atau garis berat, karena di sini itu sudut ke pertengahan sisi di hadapannya, berarti di sini misalkan ada sebuah segitiga. Kita akan buat garis berat dari titik, misalkan di sini A, B, C. Nah, caranya dengan jangka dari titik A kita jangkakan lebih dari kurang lebih setengah dari AB, kan di sini, nggih. Kemudian pindah ke titik B tanpa kita ganti jangkanya, kita jangka lagi ketemu perpotongan seperti ini. Nah, maka kita dari titik yang atas ini misalkan titik P, di sini Q. Nah, tarik garis berputus nggih. Nah, hanya untuk menentukan titik tengahnya. Ternyata dia di sini. Nah, titik tengah ini misalkan pakai R. Nah, titik tengah inilah atau titik R ini tertarik garis dari titik C menuju ke titik R. Nah, dengan cara yang sama nanti dari titik A juga akan tarik garis juga sama. Perbandingan 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 gitu. Jadi cara membuat garis berat yaitu tentukan dulu titik tengahnya dengan jangka tadi, setengah dari, kalau di sini setengah dari AB, kemudian kita jangkakan di sini, kita pindah ke titik B tanpa mengubahnya, kita pindahkan, maka ketemu dua garis yang berpotongan di sini, garis cangkung ya, sehingga dapatkan titik R. Titik R ini dari ke C, maka itulah dinamakan garis berat. Kemudian ada garis bagi. Garis bagi ialah garis yang membagi sudut menjadi dua bagian yang sama. Ketika garis bagi melalui satu titik yang disebut titik bagi. Nah, titik bagi merupakan pusat lingkaran dalam segitiga. Jadi, misalkan ada di sini membagi sudut. Nah, maka di sini kita lihat ini membagi sudut sama besar, membagi sudut sama besar, membagi sama besar. Ada bagian yang sama. Nah, masing-masing saya ingatkan kembali ya untuk bagi sudut supaya misalkan ini sudutnya, kemudian saya namakan A. Dari titik A ini kita jangkakan dengan jangka misalkan G. Nah, kemudian tanpa kita memindah jarak jangkanya, kita pindahkan ke titik ini. Misalkan di sini A, B, C. Nah, maka dengan titik A tadi jangkanya tanpa kita ubah, kita pindahkan ke B, kita jangkakan, kemudian pindah ke C, dijangkakan juga. Nah, maka inilah membagi sudut. Nah, ini itu masuk di salah satunya di sini. Oke, jadi itu. Nah, kemudian titik tengahnya ini merupakan pusat lingkaran. Kalau kita jangkakan, itu akan menjadi lingkaran dalam segitiga. Kemudian ada garis tinggi.
Nah, untuk garis tinggi di sini ialah garis dari titik sudut tegak lurus sisi di hadapannya. Garis ini akan melalui satu titik yang disebut titik tinggi. Jadi misalkan ini, kalau ini mudah, tarik garis yang tegak lurus dengan bawahnya AB sama titik B dan titik A yang berputar di sini. Nah, maka itulah yang dinamakan sebagai garis tinggi. Kemudian ada garis sumbu. Nah, garis sumbu ialah garis yang tegak lurus pada pertengahan garis atau sisi itu. Ketika garis sumbu melalui satu titik yang disebut titik sumbu. Nah, titik sumbu merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga. Jadi cara membuat garis sumbu yaitu misalkan di sini ada sebuah segitiga. Nah, di sini itu garis yang tegak lurus pada pertengahan garis atau sisi itu. Jadi kita misalkan ini A, B, C. Dari titik A kita tarik busur dengan jarak lebih dari setengah A, AB maksudnya. Kemudian pindah ruas titik B-nya. Kemudian tarik garis putus-putus nih. Nah, tepat di tengah dan dia tegak lurus. Nah, ini akan berlaku di sini juga dan di sini sehingga nanti titiknya atau titik sumbu ini menjadi titik pusat lingkaran luar segitiga. Nanti akan pasti titik-titik sudutnya. Kemudian ada sebuah teorema, garis bagi dalam dan garis bagi luar dari sudut yang sama, tegak lurus juga samanya. Kita tahu misalkan di sini ada segitiga A, B, dan C. Kemudian BD garis bagi dalam, ini BD, dan BE garis bagi luar. Buktikan apakah BD ini tegak lurus dengan BE. Nah, kita ilustrasikan dengan gambar ini sudah. Kita lihat di titik B-nya bahwa B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 yaitu 180 derajat karena dia penyiku. Kemudian karena 1 dengan 2 sama, 3 dengan 4 sama dengan yang sudah kita bikin tadi di atas, maka di sini sudut B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4 sama dengan 2 kali sudut B2 tambah 2 kali sudut B3, 4 di sini. Atau 2 kalinya masing-masing ini. Nah, maka di sini bisa kita gabungkan bahwa 2 kali sudut B2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Sedangkan sudut B2 tambah sudut B3 sama dengan 90 derajat. Maksud 90 derajat, sudut B2 tambah sudut B3 sama dengan 90 derajat, maka sudut DBE-nya, yaitu 90 derajat. Jadi benar dia tegak lurus. Kemudian kita bahas sama dan sebangun atau kekongruensian. Saya kira sudah dikenal oleh teman-teman semuanya di sini terkait apa itu kongruensi. Jadi di sini dua segitiga yang ketiga sisinya sama adalah sama dan sebangun. Ketiga sisinya sama disingkat SS, sama dan sebangun disingkat dengan lambang seperti ini. Kalau sama dan sebangun, kalau hanya sebangun saja seperti ini. Berarti apa? Dua segitiga sama dan sebangun jika dua buah sudutnya sama dan sisi yang diapit sudut itu sama juga sisi sudut maksudnya sisi sudut. Diketahui ada segitiga ABC dan segitiga PQR.
diketahui bahwa dua segitiga ini sama, maka PQ sama dengan AB, kemudian sudut P sama dengan sudut A, dan sudut B sama dengan sudut Q. Nah, kita buktikan apakah kedua segitiga tersebut kongruen atau tidak. Nah, misalkan di sini kita tempatkan pada AB, artinya PQ pada AB, P pada A, dan Q pada B. Sudut P sama dengan sudut A, jadi titik P ke R menutupi AC, dan sudut C sama dengan sudut B. Jadi OR menutupi BC. Jika demikian, R menutupi C juga. Ini berarti PR sama dengan AC dan QR sama dengan BC. Karena kedua segitiga ini jika sisinya sama panjang, maka segitiga ABC sebangun dengan PQR. Kita lihat kembali. Nah, kita lihat kalau sudut titik PQ ini, cross garisnya terbentuk, tempatkan di sini, dia sama. Sudut P-nya di dalam di sini dia sama juga. Sudut X-nya misalkan sama, atau Y di sini, atau kita lambangkan dengan apa aja di sini. Nah, ini juga sama, sehingga karena sama semua dia sama dan sebangun. Ini juga sama, yang ini kan ada sisi sudut sisi, ada sisi sudut-sudut, dan sisi semiring. Saya kira ini sudah teman-teman kenal dulu. Perhatikan dua segitiga sama dan sebangun, maka yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian adalah sisi-sisi di hadapan sudut yang sama besar, sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut-sudut yang menghadapi atau menghadap sisi-sisi yang sama panjang. Kemudian di sini, bentar, ada yang masuk. Baik, di sini ada contoh, buktikan bahwa dalam segitiga sama kaki, garis berat ke sisi yang sama panjang juga. Jadi di sini ketahui ada segitiga A, B, C sama kaki di sini. Kemudian AE dan BD garis berat, di sini AE dan BD garis berat. AE sama dengan BD. Kita akan buktikan bahwa AE sama dengan BD. Nah, kita buktikan bersama-sama di sini. Untuk BE, kita lihat BE sama dengan setengah BC, karena titik E merupakan titik tengah antara garis BC, sehingga BE atau EC sama dengan setengah AC. Kemudian AD sama dengan setengah AC, juga sama dengan setengah dari BC, sama jaraknya karena sama kaki. Kemudian kita bisa tentukan bahwa BE sama dengan AD ini. Nah, kemudian kita lihat segitiga ABE yang ini dengan segitiga ABD. Bahwa BE sama dengan AD sama karena diketahui. Kemudian sudut ABE ini sama dengan sudut BAD, ini sama. Jadi sudut ini.
Jadi di sini maka BE tadi sama dengan AD. Lihat ini sudut ABE-nya, ABE dengan BAD juga sama diketahui. Kemudian AB sama dengan AB, dia berhimpit. Maka segitiga ABE kongruen dengan segitiga BAD. Akibatnya AE sama dengan BD. Oke, jadi itu yang bisa dilihat di buku pembuktian ini. Kemudian teorema-teorema lain pada segitiga. Misalkan di sini, dalam segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Diketahui di sini segitiga ABC sama kaki, AC sama dengan BC. Buktikan bahwa sudut A sama dengan sudut B. Nah, kita tarik garis berat CD dengan cara tadi ya, titik A lebih dari setengah buat busurnya. Kemudian pindah ke titik B dengan cara yang sama, maka ketemu tengah ini tarik garis. Perhatikan segitiga ADC dengan segitiga BDC. Kita lihat bahwa AC sama dengan BC, diketahui kan, D sama kaki sehingga kakinya sama. Kemudian AD sama dengan BD, kita AD sama dengan BD jelas, nanti yang bagi dua sama panjang. CD sama dengan CD, dia berhimpit. Maka segitiga ADC sebangun dengan segitiga BDC. Maka di sini jelas kongruen, yaitu dari sisi AC di sini dengan BC, kemudian sisi AD dengan BD, kemudian CD. Sehingga akibat dari segitiga ADC dan BDC kongruen, maka sudut A sama dengan sudut B, karena pada kongruensi panjang sisi dan jumlah sudutnya sama. Jadi kalau sisi sama panjang, kalau sudut sama besarnya. Nah, kemudian dalam segitiga sama kaki, ketiga garis istimewa dari puncak dan sumbu alas berhimpit. Diketahui di sini segitiga ABC sama kaki bahwa AC sama dengan BC, sudut A sama dengan sudut B. Garis bagi, garis berat, garis tinggi dari C dan sumbu AB berhimpit. Nah, kita buktikan jika CD garis bagi, maka akan dibuktikan CD juga garis berat dan garis tinggi dan garis sumbu. Kita akan tunjukkan bahwa satu garis ini mewakili dari semua garis yang diketahui. Perhatikan di sini segitiga ADC dengan segitiga BDC. Perhatikan di situ. Kemudian jelas AC sama dengan BC diketahui. Sudut ACD ini ya, dengan sudut BCD diakui, sehingga jelas dia sama. Misalkan saya beri nama di sini C1, ini C2, sehingga sudut C1 sama dengan sudut C2. Atau di sini tuliskan ACD dengan BCD. Kemudian CD sama dengan CD jelas dia berhimpit, sehingga ADC dan BDC dia kongruen. Nah, akibatnya karena dia kongruen, jelas sisinya sama, nantinya sudah sama. Nah, kita lihat akibatnya bahwa AD sama dengan BD, maka CD garis berat. Soal yang tadi ya. Kemudian sudut ADC sama dengan sudut BDC. Padahal sudut ADC tambah sudut BDC sama dengan 180 derajat. Kemudian maka sudut ADC sama dengan sudut BDC sama dengan 90 derajat, atau CD dikalus dengan AB. Maka CD garis tinggi, AD sama dengan BD, dan CD tambah dikalus dengan AB, maka CD garis sumbu. Jadi terbukti garis tiga istimewa dari puncak dan sumbu alasnya berhimpit.
Ini jelas dia sempit. Oke, kita lanjut. Di sini melukis segitiga. Nah, di sini misalkan diketahui yaitu sebuah garis C atau garis AB, kemudian ada sudut A dan ada sudut B. Kita yang pertama dalam melukis segitiga, tentukan garisnya dulu. Di sini misalkan yaitu garis AB. Ya, kemudian kita coba memindah sudut A ini ke dalam sini, sehingga dengan cara yang sama kita pindah sudut ya, titik A dan jangkanya kita jangkakan di sini. Kemudian dengan jarak jangka yang sama di titik A ini kita tarik garis, jangkakan. Nah, kemudian yang dari B pun sama. Sebelum B di sini, kemudian jangkanya dari titik ini kita jangkakan ke titik ini, kemudian pindahkan di sini. Dari titik A, kita jangkakan, tarik garis. Nah, kemudian yang B sama, dari titik B pindah ke sini, kemudian kita pindahkan sudut B ini dengan cara yang sama. Dari titik B, tarik garis. Dengan jangka kita dengan cara yang sama. Kemudian jarak ini ke sini. Kita di sini, kemudian sini, tarik garis. Nah, maka ketemulah lukisan segitiga ini. Baik, teman-teman, saya kira itu materi pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan, yang juga sudah saya share di Sepada, harapannya sudah di-download oleh teman-teman. Monggo, saya persilakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Belum ada pertanyaan? Pak. Monggo, saya silakan. Monggo Mbak Claudia, barangkali mau tanya, atau Mbak Ninita. Pak, bisa diulang yang silakan, kalau ada pertanyaan atau belum ada. Izin bertanya, Gini, Mbak Pak. Yorika. Kan yang melukis segitiga yang tadi yang pertama kan dijangkakan ke A. Terus yang kedua gimana itu? Tadi nggak merhatiin ini. Oke, baik. Jadi misalkan ini sudutnya nggih, sudut A misalkan nggih. Dari titik A ini kita jangkakan sembarang jaraknya misalkan ini nggih. Nah, kita dari titik A ini dengan jarak yang sama pindahkan ke A sini. Kita jangkakan di sini misalkan. Nah, kemudian dari titik ini saya namakan misalkan di sini B, di sini C, daratnya admit. Maka kita jangan dari titik B ke C, kita pindah ke sini, dari titik pertemuan ini kita jangkakan, maka akan ketemu perpotongannya di sini. Perpotongan ini tarik garis ke titik A tadi. Nah, untuk sudut B juga sama caranya. Begitu Mbak Yorika, bagaimana? Sudah ada gambaran? Ya, sudah sedikit. Ya, terima kasih, Pak. Ini Mbak Ika Septiani, sama-sama. Monggo, yang mau tanya lagi Mbak Ika, silakan. Saya ketinggalan Pak, tadi keluar sendiri ya. Oke, nanti ini ada rekamannya. Nanti setelah renderingnya selesai, saya share di Sepada seperti biasa. Sehingga bisa diulang lagi. Ini monggo, ada lagi tanyakan? Pak, berarti tadi tuh kalau untuk belum yang ada, jangka kedua itu mengukurnya dari AB. Yang kedua ini, yang ini. Betul Pak, ya.
Yang Nah, baru dari titik B ke titik C. Dari perpotongan ini toh, titik B, titik C kita jangkakan, kita pindahkan di sini, misalkan di sini PNG. Nah, maka titik B ini pindah ke P dengan jarak yang sama ke C ini, tarik ke jangkakan, misalkan dapatkan di sini. Nah, maka kan ada perpotongan di sini. Nah, maka perpotongan ini saya namakan misalkan Q, maka A tarik melalui titik Q sepanjang yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk yang titik B dengan sudut B-nya ini, saat kita pindahkan ke sini, caranya sama persis. Tarik garis, nanti garis yang melalui ini akan ada perpotongannya di sini. Nah, kita namakan misalnya yaitu titik C. Maka terbentuklah segitiga ABC. Seperti ya, itu. Pak. Bagaimana Mas Aldo? Paham, Pak, paham. Oke, siap. Oke. Siap. Oke. Monggo yang lain. Monggo yang lain? Belum ada? Oke, jika belum ada, kita lanjut di forum diskusi saja, nggih. Nanti kepada teman-teman terserot banyak, nggih. Jadi setelah ini saya sambil nunggu rendering, nanti teman-teman bisa langsung di forum diskusi. Silakan soal yang untuk latihan diunduh, kemudian didiskusikan di forum diskusi. Nanti saya buatkan triknya di situ. Gitu nggih. Baik, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti, dipahami oleh teman-teman, dan setelah ini nanti lanjut di forum diskusi. Nanti saya treatkan permasalahan yang ada di tugas atau tugas akhir itu. Itu nggih. Sebelum saya akhiri, mungkin masih ada pertanyaan? Ngunduh soalnya di mana, Pak? Sepada tadi ada di Sepada. Di tugas akhir. Oh, di Sepada. Berarti nanti bahasnya Nggih. di Mas forum Aldo sudah diskusi. menjawab. Mas Aldo sudah ada nggih? Udah, Pak, udah. Oke, nggih. Di tugas akhir, nanti di forum diskusi saya share juga di situ. Dan nanti bisa diskusikan oleh kita bersama. Oke. Baik, saya kira cukup nggih. Kita lanjut di forum diskusi. Nanti kalau memang ada kendala yang krusial, kita bisa meeting lagi seperti ini untuk saya jelaskan bagaimana yang sekiranya krusial tidak jelas, gitu nggih. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami, dimengerti oleh teman-teman di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka langsung. Ya, tatap muka langsung itu lebih enak. Saya menjelaskan lebih enak, ada jangkanya, ada sebagainya, gitu lebih jelas, insya Allah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika kekurangan saya mohon maaf. Setelah ini kita lanjut di forum diskusi. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jangan lisensi dan masuk forum diskusi.